Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, pembahasan kali ini adalah relasi dan fungsi, subtema pengertian dan penyajiannya sebagai sarana untuk pembelajaran jarak jauh kelas 8 pada pertemuan ke-6. Pembahasan yang pertama adalah pengertian relasi. Sobat Matematika bisa cermati, Pak Anton mempunyai 3 anak bernama Dimas, Yunita, dan Suryani. Sedangkan istri Pak Anton bernama Julia. Maka pasangan-pasangan untuk Dimas, Yunita, Suryani, Pak Anton, dan Julia bisa ditunjukkan pada skema berikut. Dimas berpasangan dengan Anton, Dimas berpasangan dengan Julia, Yunita berpasangan dengan Anton, Yunita berpasangan dengan Julia, demikian juga Suryani berpasangan dengan Anton dan Julia. Hubungan antara Dimas, Yunita, dan Suryani dengan Anton dapat dikatakan anak dari. Kemudian hubungan antara Dimas, Yunita, dan Suryani dengan Julia dapat dikatakan anak dari. Jadi dapat dikatakan Dimas anak dari Anton dan Julia, Yunita anak dari Anton dan Julia, Suryani anak dari Anton dan Julia. Selanjutnya, jika Dimas, Yunita, dan Suryani disajikan dalam himpunan anak, maka dapat dituliskan, Sobat Matematika bisa cermati, anak adalah himpunan yang anggotanya Dimas, Yunita, dan Suryani. Sedangkan Anton dan Julia disajikan dalam bentuk himpunan orang tua, maka orang tua adalah himpunan yang anggotanya Anton, Julia. Hubungan antara anak dengan orang tua tersebut dinamakan relasi. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sebagai contoh, jika himpunan A anggotanya 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 4, 6, 9, 16. Relasi dari A ke B didefinisikan dengan akar dari. Relasi antara anggota himpunan A dan B dapat dituliskan 2 akar dari 4, sehingga 2 berpasangan dengan 4. 3 akar dari 9, sehingga 3 berpasangan dengan 9. 4 akar dari 16, sehingga 4 berpasangan dengan 16. Dalam skema dapat dituliskan 2 panah 4, 3 panah 9, 4 panah 16. Setelah kita cermati, ternyata ada anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan di A, yaitu 6. Selanjutnya, penyajian relasi. Setelah kita tadi mengerti apa itu relasi, kemudian bagaimana kita menyajikan relasi itu. Suatu relasi dapat disajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Misalnya, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q anggotanya 3, 5, 6. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q didefinisikan kurang dari. Maka dengan mencermati anggota himpunan P dan Q bisa kita tuliskan 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 5, 1 kurang dari 6. Demikian juga kita lanjutkan, 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 6. Dilanjutkan, 3 kurang dari 5 dan 3 kurang dari 6.
kemudian 4 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 6. Pasangan antar anggota kedua himpunan itu dapat kita tuliskan 1 kurang dari 3 itu kita buat skema 1 panah dengan 3, kemudian 1 panah dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 3, 2 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 5, 4 dengan 6. Panah itu menunjukkan kurang dari. Kemudian relasi itu kita sajikan dalam diagram panah, sobat matematika. Dari bentuk skema tadi kita tuliskan ini adalah himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan Q, anggotanya 3, 5, 6. Nah, dengan memasangkan pada diagram atau gambar berikut, untuk menuliskan anggota himpunan P itu kita buat seperti persegi panjang, hanya saja bagian tepinya dibuat melengkung. Demikian juga untuk himpunan Q. Pada himpunan P kita tuliskan anggotanya tadi adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian G anggotanya 3, 5, 6. Kita cermati 1 berpasangan dengan 3, berarti 1 dipasangkan dengan 3 menggunakan panah. 1 dengan 5, 1 dengan 6, 2 dengan 3, 2 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 5, 3 dengan 6, 4 dengan 5, dan 4 dengan 6. Dari penggambaran ini ada satu catatan untuk pengingat kita bahwa anggota himpunan dapat digambarkan ke dalam bentuk oval. Berarti nanti seperti bentuk telur, kemudian atau persegi panjang yang pojoknya dibuat melengkung. Yang kedua, di depan anggota diberikan nokta. Sobat matematika bisa cermati di depan anggota himpunan P ini diberi nokta atau titik. Antar anggota dihubungkan dengan anak panah. Sobat bisa cermati ini dibuat anak panah. Yang keempat, nama relasi dituliskan di bagian atas panah. Nah, ini tadi relasinya itu adalah kurang dari, kita tuliskan di atasnya ini antara himpunan P dan himpunan G. Kita lanjutkan penyajian dalam diagram Kartesius. Sobat matematika, ingat pada pembahasan sebelumnya ada sistem koordinat. Nah, di sini kita adopsi penjelasan itu di dalam menyajikan relasi. Masih sama pasangan untuk anggota himpunan P dan H tadi. Untuk yang mendatar itu adalah anggota P. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4 karena anggota P tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang tegak itu adalah anggotanya 3, 5, 6. 1 berpasangan dengan 3, kita pasangkan 1 dengan 3 dikasih titik, 1 dengan 5 kasih titik, 1 dengan 6 kasih titik. Kemudian 2 dengan 3 juga diberikan titik, 2 dengan 5 diberikan titik, 2 dengan 6 diberikan titik karena itu ada pasangannya tadi. Kemudian 3 dengan 5 diberi titik, 3 dengan 6 diberi titik, 4 dengan 5 diberi titik, 4 dengan 6 diberi titik. Nah, sebagai catatan, sumbu mendatar digunakan untuk meletakkan anggota himpunan asal. Sobat matematika masih ingat bahwa nama relasinya tadi adalah kurang dari, berarti yang sebelah kiri ini dituliskan pada sumbu mendatar. Kemudian sumbu tegak untuk meletakkan anggota himpunan sasaran. Jadi yang belakang, yang Q ini dituliskan ke dalam sumbu tegak. Pasangan antar anggota digunakan nokta. Sobat matematika bisa cermati ini pasangan-pasangan tadi diwakili dengan nokta.
Kita lanjutkan penyajian relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Kita masih menggunakan himpunan P dan X tadi. Penyajian dalam pasangan berurutan yaitu dengan meletakkan pasangan anggota himpunan pertama dan kedua dalam kurung. Berarti 1 dan 3 ini nanti dipasangkan, diberi kurung 1,3. Sobat matematika bisa cermati pasangan-pasangan itu adalah 1,3, 1,5, 1,6, 2,3, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6. Dari pasangan-pasangan ini bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan. Sobat matematika bisa cermati di bagian bawah ini. Jadi ini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, itu menandakan atau menunjukkan itu adalah himpunan. Sehingga penulisan yang pasangan-pasangan ini diletakkan di antara tanda kurung kurawal, maka bentuk seperti ini adalah penyajian relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Kenapa itu berurutan? Karena penulisannya dari yang pertama ke yang kedua. Kita cermati semuanya itu pertama, kedua, pertama, kedua, pertama, kedua, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Setelah kita mengenal relasi, kita lanjutkan ke pengertian fungsi. Nah, fungsi ini apa? Fungsi adalah relasi khusus. Jadi fungsi itu sebenarnya juga relasi, tetapi ada kekhususan atau ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah anggota himpunan asal selalu mempunyai pasangan tunggal di himpunan sasaran atau kawan. Kemudian yang kedua, semua anggota himpunan asal selalu mempunyai pasangan di himpunan sasaran. Jadi yang pertama tadi pasangannya harus tunggal, yang kedua harus punya pasangan semua. Sobat matematika bisa cermati diagram panah berikut. Untuk gambar yang pertama ini dinamakan fungsi. Kenapa? Himpunan A itu ada 3 anggota. Ketiga anggota ini ternyata mempunyai pasangan semua. Yang kedua itu juga fungsi. Kenapa? Himpunan pertama punya pasangan semua, dan ketika kita lihat pasangannya adalah tunggal, tidak ada yang double. Yang ketiga ini juga fungsi, walaupun pasangannya itu sama, tetapi unsur pertama pasangannya B untuk yang pertama, yang kedua dengan yang pertama, yang ketiga dengan yang pertama. Ini juga fungsi. Nah, untuk yang gambar keempat ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A, yakni yang bagian tengah ini tahu, yang kedua ini tidak punya pasangan. Yang kelima ini juga bukan fungsi. Mengapa? Walaupun A ini punya pasangan semua, tetapi ada satu anggota A, yaitu yang kedua ini punya pasangan 2. Sobat matematika bisa cermati, ini pasangan yang pertama, ini pasangan yang kedua. Jadi kalau sobat matematika cermati, jika di dalam diagram panah, maka kita cermati ini punya pasangan, pasangannya ini 1. Ini juga punya pasangan, pasangannya juga tunggal. Ini juga punya pasangan, pasangannya tunggal. Itu ciri-ciri dari fungsi. Kemudian dari penggambaran itu kita bisa temukan unsur-unsur fungsi. Ini adalah diagram panah. Himpunan A anggotanya adalah 4, 6, 8. Kemudian himpunan B anggotanya 7, 8, dan 9. Ternyata di dalam himpunan B ada sebuah himpunan lagi, yaitu himpunan C yang anggotanya 7 dan 8. Nah, pada gambar di samping ada 3 buah himpunan, yaitu A, B, dan C. Himpunan A dinamakan domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan himpunan C disebut ring atau daerah hasil. Berarti daerah hasil itu adalah bagian dari
daerah kawan atau kodomain. Setelah kita mengenal unsur-unsur fungsi ini, maka fungsi bisa juga didefinisikan sebagai suatu relasi yang memasangkan setiap anggota domain, ini anggota domain, dengan tepat satu pasangan dengan anggota kodomain. Jadi ini pasangannya adalah tunggal. Ini adalah kodomain tadi. Kita lanjutkan korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu apa? Mempunyai syarat. Yang pertama, sobat matematika bisa cermati. Dari A ke B, ya, dari A ke B ini menunjukkan relasi. Ini pasangannya satu, ini juga satu, ini pasangannya tunggal. Berarti domain selalu punya pasangan di kodomain dan pasangannya tunggal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kita balik sobat. B ke A. Ternyata anggota B ini punya pasangan semua. Maaf, ini ada C, ini tidak terpakai sobat. Kita silang saja, C ini tidak terpakai ini ya. Nah, kita cermati. Dari B ke A ini juga fungsi. P berpasangan dengan B, Q berpasangan dengan C, R berpasangan dengan A, dan pasangannya tunggal. Berarti kita tuliskan kodomain selalu punya pasangan di domain dan pasangannya tunggal. Jadi korespondensi satu-satu adalah domain dan kodomain selalu mempunyai pasangan dan pasangannya tunggal. Atau kalau dengan diagram panah ini, dari kiri ke kanan fungsi, dari kanan ke kiri juga fungsi. Sebagai contoh, diketahui himpunan K anggotanya 2, 3, 4, kemudian himpunan L anggotanya 4, 5, 6, 7. Relasi dari himpunan K ke L didefinisikan 2 kurangnya dari. Apakah relasi itu termasuk fungsi? Kemudian tentukanlah domain, kodomain, dan ring. Pasangan antara anggota himpunan K dan L adalah 2 kurangnya dari 4. Jadi ini 2, angka 2 ini adalah 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5. Berarti 3 itu sama aja 2 kurangnya dari 5. Kemudian yang 4, 2 kurangnya dari 6. 4, 2 kurangnya dari 6. Sedangkan 7 ini tidak mempunyai pasangan. Harusnya pasangannya 5. Tetapi karena himpunan K itu 5 tidak masuk, berarti 7 nanti tidak mempunyai pasangan. Dengan demikian kita cermati bahwa setiap anggota himpunan K, ya, setiap anggota himpunan K selalu punya pasangan di L dan pasangannya tunggal. Berarti relasi 2 kurangnya dari itu adalah fungsi. Dari sini kemudian bisa kita tentukan domainnya adalah, karena relasinya tadi dari K ke L, domain itu anggotanya 2, 3, 4. Kodomain anggotanya 4, 5, 6, 7. Sedangkan ring itu adalah anggota kodomain yang punya pasangan di domain. Kita cermati tadi, yang punya pasangan di domain adalah 4, 5, dan 6. Maka anggota ring adalah 4, 5, dan 6. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk relasi, yaitu pengertian relasi dan fungsi serta penyajiannya. Mudah-mudahan sobat matematika tetap semangat untuk belajar matematika. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.